ya Rabbi sallimna. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sallimna. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sallimna. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sallimna. Wa'tim lana fi kulli halina, wa'tim lana fi kulli halina, mamlu'an bil iman, mamlu'an bil iman, mamlu'an bil hikmah, mamlu'an bil iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita Syiar TVRI Jambi Barokah punya kita. Alhamdulillah telah hadir bersama kita yaitu narasumber kita Ustadz Paino MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Khair, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya Ustadz ya. Yang mana memang tema kita pada hari ini berkenaan dengan Hari Raya Kurban Ustadz ya. Iya. Yang mana syiar program pada hari ini dengan tema fikih kurban ya Ustadz ya. Fikih kurban dalam kontemporer dalam menghadapi perkembangan zaman. Begitu ya Ustadz ya. Baik pemirsa, tadi juga sama-sama telah kita dengarkan lantunan selawat yang sangat merdu sekali dari ibu-ibu pengajian Aur Kenali. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah baik ya, Masya Allah. Sudah siap ya kita mendengarkan tausiah dari Ustadz kita pada hari ini? Siap. Baik, kami mohon Ustadz dipersilakan untuk tausiahnya pada hari ini. Dipersilakan. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan membahas tentang kurban, terutama fikih kontemporer kurban terkait menghadapi Idul Adha 1446 yang akan datang. Pada kesempatan ini kami dari Juleha Muaro Jambi itu akan sedikit ngaji, karena kebetulan dipanggil hari ini selain sebagai ketua Juleha Muaro Jambi juga sebagai pimpinan pondok. Jadi karena yang dipanggil pimpinan pondok wajib mengambil keberkahan dengan ngaji kitab. Nah itu. Nah untuk perintah kurban secara umum itu ada dalam ayat yang mungkin setiap kita sudah familiar, hafal, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, dalam satu kitab namanya kitab As-Sawi, ini merupakan syarah daripada kitab Jalalain, itu disebutkan Al-Kautsar itu memiliki dua makna. Yang pertama, yang secara umum Al-Kautsar itu diartikan nikmat-nikmat yang sudah kita peroleh. Nikmat mata sudah kita tengok dengan banyaknya keindahan-keindahan alam. Kemudian nikmat kesehatan. Pokoknya nikmat-nikmat yang sangat banyak. Nah, yang kedua di dalam kitab As-Sawi ini disebutkan bahwa Al-Kautsar itu adalah satu telaga yang mana ma'uhu abyadun minal laban. Airnya itu, air dari telaga Kautsar itu lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Kemudian baunya lebih harum daripada misk. Kemudian man syariba minhu lam yazma abadan. Barang siapa yang sudah diberikan anugerah meminum dari telaga Kautsar ini, insya Allah dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Makanya salah satu keutamaan daripada kita berkurban, insya Allah dengan berkah daripada kurban itu kita dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan semua itu tadi. Salah satunya adalah telaga Kautsar. Nah, yang menjadi sering ditanyakan, apa sebetulnya hukum kurban? Nah, hukum kurban dalam 4 mazhab. Jadi kita di dalam Islam ada 4 mazhab besar yang kalau di Indonesia itu paling banyak yang diikuti adalah mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu hukum kurban adalah sunnah muakkad. Apa arti sunnah muakkad? Sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya. Nah, dalam kitab ini satu kitab lagi, kitab hadis. Karena tadi saya katakan kalau kiai yang ngaji itu mau tak mau buka kitab. Karena hal yang paling sekarang ini sudah semakin luntur adalah kebiasaan ngaji. Betul. Kebiasaan ngaji. Kadang-kadang pimpinan pondok malah tak bisa masuk kitab. Nah, itu yang jadi apa? Makanya karena ini kaitannya dengan apa tadi? Kurban, salah satu hadis yang masyhur. Apa hadis yang menjadi dasar pelaksanaan kurban? Dalam kitab namanya Bulughul Maram, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, kana yudhi bikabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbir wa yada'u rijlahu ala sifahihima. Bahwa Rasulullah ketika beliau itu hidup, beliau berkurban dengan 2 kibas. Kibas itu sejenis kambing. Kibasnya itu seperti apa? Kibasnya itu putih bersih dengan bercak-bercak sedikit hitam. Aqranaini, ada 2 tanduk.
ketika dia berkurban wa yusammi, dia mengucapkan asma Allah, wa yukabbir, bertakbir. Jadi salah satu sunnah ketika kita berkurban itu ketika menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Tapi ini hukumnya sunnah, cuma sebatas sunnah. Ketika juru sembelih, nah julehanya tadi. Oh, juleha itu ternyata juru sembelih. Singkatan dari juru sembelih halal. Ya, tadi saya mau nanya, cuman belum tepat waktunya. Apa gitu juleha gitu. Nanti kita bahas. Kita bahas ya. Silakan aja Nah, Ustaz. ketika juru sembelih itu terlupa mengucapkan bismillah, maka kurban itu atau dagingnya itu tetap dinilai halal. Karena mengucap basmalah ketika menyembelih hukumnya cuma sebatas sunnah kalau di mazhab Syafi'i. Cuma alangkah istilah hinanya kita ketika kita sudah dianugerahkan daging, dianugerahkan hewan untuk kita makan, itu kita tidak mengucap asma Allah, luar biasa ininya. Kalau ibu-ibu nih Ustaz, kalau nyembelih ayam, kalau pakai bismillah keras katanya dagingnya Ustaz. Benar ya Ustaz? Ketika belum dimasak keras. Ketika belum dimasak ya Ustaz. Ya, lanjut silakan Ustaz. Kemudian ini yang paling mengejutkan dunia kontemporer kita sekarang. Ketika Nabi menyembelih itu wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Sifahihima itu adalah satu posisi dalam struktur tubuh hewan, yaitu di bawah ini, di ujung leher. Kalau kita apakan, Nabi itu meletakkan kakinya itu menekan salah satu struktur tubuh hewan itu di bawah telinga. Kemudian kalau bahasa kita, karena saya orang seberang, bahasanya itu kudu. Iya kudu. Meletakkan kakinya, nekannya di kudu. Nah, setelah diteliti oleh ahli-ahli, dengan menekan bagian itu rupanya akan memberikan ketenangan kepada hewan ketika hewan itu disembelih, sehingga dia tidak bakalan berontak. Nah, ini salah satu semacam keajaiban. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak mempelajari biologi. Waktu itu belum ada belajar biologi. Belum ada ilmunya ya ketika itu ya. Tapi itu salah satu mukjizat Rasul. Dengan menekan itu bisa menenangkan sapi. Nah itu, kemudian kembali ke kurban tadi, hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, ada yang sering juga bertanya, ketika satu keluarga itu kurban cuma mampu misalnya dengan kambing, apakah itu istilahnya mencukupi dengan kurban satu keluarga? Atau sapi misalnya, itu kan biasanya sapi kita urunan untuk tujuh orang. Betul, Ustaz, betul. Nah, apakah satu keluarga sudah cukup dengan satu saja masuk namanya di dalam urunan 7 sapi itu tadi? Itu para ulama banyak berpendapat bahwa yang menjadi sunnah dalam berkurban itu ada istilah sunnah kifayah. Ada dalam istilah Islam itu fardu kifayah. Ada fardu ain. Kalau fardu ain, contoh solat 5 waktu. Tiap diri kita, saya, Mbak Mawaddah, ibu-ibu sekalian, wajib. Kalau Mbak Mawaddah sudah solat, yang lain masih punya kewajiban. Kalau yang kedua, namanya fardu kifayah. Contohnya, solat jenazah. Satu saja misalnya di dusun itu, sudah melakukan solat jenazah, maka putus. Artinya orang sekampung itu tidak ada berdosa lagi. Sama dengan sunnah kifayah, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Kalau sunnah ain, tiap-tiap orang itu disunnahkan mengerjakannya. Contoh, solat 2 rakaat sesudah maghrib. Ini misalnya Mbak Mawaddah sudah sholat sunnah sesudah maghrib. Ibu-ibu yang lain tetap disunahkan. Jadi tiap-tiap orang mempunyai kesunahan untuk mengerjakannya. Kemudian sunnah kifayah, salah satu contohnya adalah kurban tadi. Misal di satu keluarga, kepala keluarga masuk. Ini tidak menggugurkan kesunahan berkurban, tapi melepaskan kewajiban satu keluarga itu dari berkurban.
Artinya cuma yang terbaik adalah apalagi ketika mempunyai kelebihan harta, satu keluarga 7 orang, satu keluarga itulah satu sapi, itu lebih utama. Lebih barokah ya, Ustaz, lebih barokah. Kemudian karena kajian kita hari ini bukan cuma kurban, ada lagi sembelih. Nah, karena ketika kita berbicara kurban, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya fikih sembelih. Dia akan bergandengan. Nah, untuk itulah saya diundang kemari. Betul. Kapasitas sebagai ketua Juleha. Nah, apa itu Juleha? Nah, kalau Juleha itu satu organisasi yang mengurusi sembelihan-sembelihan. Tapi tidak sesimpel itu. Enggak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Karena saat ini yang namanya kegiatan sembelih menyembelih itu kaitannya sangat banyak. Misal sekarang untuk membuat semacam rumah potong hewan atau rumah potong unggas. Jadi kalau kita motong kan itu sekarang ada, kalau tidak di rumah potong hewan, RPH namanya, di rumah potong unggas. Nah, untuk membuat satu rumah potong itu bisa mendapat sertifikat halal, harus ada minimal 2 juleha atau juru sembelih halal ditempatkan di RPH itu atau di RPU. Selama tidak ada juru sembelih yang tersertifikasi halal BNSP, maka rumah potong hewan itu tidak bisa tersertifikasi. Dampaknya, ini dampak di luar ini ya. Misalkan ada satu UMKM yang bahan dasar pokoknya itu pakai sapi, pakai ayam, dia mau mengajukan sertifikasi halal untuk produknya, itu kalau ngambil dagingnya bukan dari RPH yang halal, dia tidak bakalan keluar sertifikat produk halalnya. Baik, menarik Ustadz pembahasannya nih. Ibu-ibu udah pada melongo dengerin penjelasan Ustadz nih, apalagi tentang potong memotong tadi Ustadz. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya Ustadz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah Punya Kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah Punya Kita. Baik pemirsa, tadi sama-sama telah kita dengarkan pembuka tausiah dari Ustadz Paino tentang seperti apa fikih kurban itu ya Ustadz ya. Dan tadi juga ada tentang pembahasan rumah potong dan juga juleha. Nah, menarik pemirsa, mari sama-sama kita lanjutkan untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Paino. Dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses penyembelihan, ini standar kerja daripada juleha itu, bahwa ketika mau melakukan proses penyembelihan itu ada standar kerjanya. Yang pertama, seorang juleha wajib memahami syariat Islam. Ini ada 10 standar kerja kompetensi untuk juleha. Satunya adalah dia harus memahami syariat Islam. Nah, ini juga menjadi semacam perhatian juga kita untuk nanti ketika ada yang mau berkurban, karena ketika seorang juru sembelih itu tidak melaksanakan syariat, misalnya tidak sholat, padahal di masjid kita ada imam yang setiap hari sholat, dia tidak punya kemampuan untuk menyembelih, karena menyembelih ini dia harus punya kompetensi khusus. Kadang-kadang dia alim, dia faham fikih, tapi ketika melihat darah dia pingsan. Nah, lebih beda usah dia dikasih untuk kesempatan menyembelih. Maka jangan sampai kita yang berkurban ini mengambil juru sembelih yang tidak sholat. Kalau orang itu dia tidak sholatnya karena malas, misal ada ketika azan maghrib, waktu sholat masuk, dia mengatakan malas sholat, masih malas sholat.
itu masih kategori sembelihannya halal. Akan tetapi ketika orang yang mau menyembelih itu ada waktu masuk azan untuk sholat, dia mengatakan tidak penting sholat, artinya dia merendahkan perintah sholat, maka sembelihannya haram. Makanya minimal kita harus memastikan sesuai dengan SKKNI juru sembelih itu, juru sembelihnya dia melaksanakan syariat Islam. Kemudian ada lagi standar alat. Karena selama ini juru sembelih yang ada kadang-kadang dia pakai peralatan seadanya. Pakai parang, pakai golok yang biasa dia pakai untuk ambil rumput, nebang batang pisang, itu dipakai nanti untuk sembelih. Sehingga standar ketajamannya seperti yang kadang-kadang kita lihat di YouTube itu sampai menggergaji, seolah-olah menggergaji bahasa kami, menggergaji leher sapi. Nah, ini kan kasihan. Ini harus kita bukan memerangi, tapi kita rangkul mereka, kita edukasi, kita berikan pemahaman bahwa saat ini banyak sekali peralatan-peralatan terutama bilah yang memang sudah standar. Kemudian juru sembelih itu sebetulnya dia tugasnya cuma nyembelih, datang motong. Tapi kadang-kadang ada juga permintaan dari masjid tentang perobohan, sehingga kadang-kadang kita melihat ketika proses perobohan sapi itu sekampung ikut, sehingga sapinya merasa terganggu, sapinya resah, dia ngamuk. Nah, ketika juru sembelih itu memang betul-betul profesional, dia tahu cara merobohkan yang ihsan, sapinya tidak ketakutan, tidak kesakitan. Nah, terakhir kemampuan tentang teknik sembelih. Karena ketika seorang itu memiliki peralatan yang bagus, memiliki kemampuan keilmuan fikih yang bagus, tapi dia tidak memiliki kompetensi tentang teknik sembelih, maka nanti akan tetap sistem gergaji yang dipakai. Sistem gergaji itu menyembelih dengan paksa gitu. Dengan paksa, sehingga sapi itu tersiksa. Padahal dalam Islam dalam proses sembelihan itu perintah utamanya adalah ihsan. Katabal ihsan ala kulli syai'. Itu perintah Rasul. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan ihsan dalam setiap sesuatu, dalam setiap pekerjaan. Keihsanan ketika menyembelih itu kita tidak boleh memperlakukan hewan secara kasar. Karena hewan itu juga mereka juga punya perasaan. Ketika menyembelih kita tidak boleh mengasah golok, mengasah bilah di hadapan hewan yang akan disembelih. Apalagi sampai menakut-nakuti, ini golok nanti akan ngerti habis. Berarti hewannya ya? Sangat mengerti. Sangat mengerti. Jadi jangan di depan hewan kurbannya ya berarti. Iya. Kemudian ketika prosesi penyembelihan, misalnya di depan itu ada sapi yang sedang disembelih, di sini ada sapi yang istilahnya sedang menunggu proses penyembelihan, itu harus diberikan hijab sehingga dia tidak melihat sapi yang sedang disembelih. Ada etikanya juga ternyata. Iya. Ya? Kan kadang-kadang karena alasan keterbatasan tempat, misalnya tempatnya kecil, sapi itu melihat, padahal kita pun ketika melihat kawan kita diapakan, kita tetap ini merasa di hati kita tetap miris merasa juga. Miris. Betul, Ustaz. Nah, apalagi sapi yang melihat kawannya dibacok-bacok, dicacah. Betul. Sehingga dari sisi kesrawan istilahnya itu sudah menyalahi. Nah, yang terakhir yang sangat penting yang perlu saya sampaikan bahwa Juleha sudah hadir di Provinsi Jambi itu sejak tahun 2020. 2020 itu 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 2020 itu
Kalau untuk lingkup Muaro Jambi itu alhamdulillah sudah beranggotakan hampir 1.000. Masya Allah. Nah, itu bisa semua berarti Ustaz? Bisa, karena juru potong semua berarti? Juru sembelih? sesuai dengan SKKNI 10 tadi. Karena ditekankan mereka melaksanakan syariat Islam, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Mereka juga dilatih mulai dari menggiring sapi, mulai dari mobil, turun, sampai merobohkan dan penyembelihan. Ada pelatihannya begitu ya Ada Ustaz, pelatihannya. ya? Sehingga menjadi juru sembelih profesional. Jadi ini adalah organisasi pemerintah atau organisasi mandiri nih Ustaz? Kalau Mandiri. untuk Juleha? Oh mandiri. Mandiri, hanya saja sampai dengan saat ini Juleha itu bermitra. Bermitra dengan Pemda, bermitra dengan BPJPH yang untuk halal di Kementerian Agama Provinsi, kemudian bermitra dengan Bank Indonesia. Luar biasa. Karena setiap lembaga yang kami sebutkan tadi, mereka mempunyai kewajiban untuk mewujudkan halal Jambi 2026 nanti. Masya Allah. Baik Ustadz, sangat menarik sekali Ustadz, dan juga edukasi untuk ibu-ibu yang hadir di sini nih Ustadz, dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah nih. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya Ustadz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Masya Allah, alhamdulillah tadi sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Paino, yaitu seputaran tentang Julaiha, tentang seperti apa fikih kurban itu sendiri. Jadi tampaknya Ustadz ibu-ibunya udah nggak sabar nih Ustadz pengen bertanya. Izin saya serahkan kepada ibu-ibunya ya. Disilakan ibu yang mau bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari Majelis Taklim Aur Kenali. Izin bertanya Ustaz, yang akan saya tanyakan, apakah hukumnya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryani nih Ustaz yang bertanya bagaimana apabila berkorban atas nama orang yang telah meninggal nih Ustaz. Silakan mohon penjelasannya Ustaz. Dalam beberapa riwayat Rasulullah ketika beliau itu berkurban, salah satu inti dari doa berkurban beliau itu adalah untuk keluarga, untuk umat muslim. Nah, sebagaimana kita ketahui ketika itu sudah banyak orang-orang Islam yang sudah meninggal. Artinya termasuk istri beliau, Siti Khadijah. Siti Khadijah ketika beliau itu berkurban sudah meninggal. Artinya kurban yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu tidak hanya mencakup untuk orang-orang yang sudah hidup. Artinya orang-orang yang sudah meninggal itu juga bisa dikurbankan. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang yang sudah meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, artinya misalnya ketika dia hidup, dia berwasiat, saya nanti ketika meninggal, tolong dari sisa-sisa harta saya ini, tolong dikurbankan, belikan sapi untuk kurban atas nama saya. Ketika itu ada, maka menjadi kewajiban keluarga yang ditinggal untuk mengkurbankan atas nama yang sudah meninggal tadi. Karena itu memang semacam hak beliau. Akan tetapi ketika tidak ada amanah, tidak ada wasiat dari yang meninggal itu, maka kurban itu tidak menjadi satu kewajiban bagi keluarganya. Akan tetapi ketika anak, misalnya saya sudah PNS, sudah punya penghasilan yang besar, sudah sudah berhasil lah di mata masyarakat kita, maka alangkah kita miris, tidak ada mau berkurban untuk orang tua kita. Nah, itu yang jelas jangan menganggap bahwa kurban tidak nyampe.
Karena ada satu hadis, in qata'a a'maluhu illa min salas. Idza mata ibnu Adam in qata'a a'maluhu illa min salas. Sedekah jariyah, kemudian ilmun yantafa'u bih, kemudian waladin sholihin yad'u lah. Salah satu itu doa anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu doa saja nyampe, apalagi kurban yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Nah, itu Ibu Suryani ya. Kalau untuk pertanyaan dari Ibu Suryani tadi sangat menarik nih Ustadz. Tapi yang ingin saya tanyakan kembali nih Ustadz, ikut nyambung nih. Yang kita tuliskan nama kita atau nama orang tua tadi nih Ustadz sebaiknya. Kan kita kan menyetorkan namanya nih. Nah, atau ada di situ ketentuannya atau ada aturannya seperti apa Ustadz? Kalau bisa sesuai dengan nama yang berkurban. Kalau yang berkurban adalah orang tua, tetap tulis nama orang tuanya. Kalau memang dari misalnya ada waris tadi, begitu ya Ustadz ya. Begitu ya Ibu Suryani ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Dipersilakan kepada Ibu yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohimah. Saya dari Majelis Taklim Aur Kenari. Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Kan ada orang yang berkurban. Nanti kan kalau dia berkurban dia dapat jatah juga tuh Pak Ustadz. Iya. Nah tuh jatah dia tuh dimasukin ke kulkas selama 1 bulan Pak Ustadz. Saya mohon ininya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pengalaman Ibu Rohimah nih Pak. Nggak langsung dimasak dagingnya ya Ibu Rohimah ya. Mungkin masih banyak yang lain masakan ya. Itu gimana nih Ustadz? Apakah ada hukum tertentunya? Karena sudah lama dagingnya disimpan di kulkas atau sebaiknya disegerakan nih? Mohon pencerahannya Ustadz, dipersilahkan. Ini ada satu hadis Rasulullah. Hadis ini kuntu nahaitukum an ta'amil luhumil udhiyah. Dia pernah melarang untuk makan daging kurban itu lebih dari 3 hari atau 7 hari. Tapi ini larangan di awal-awal Islam. Karena di awal-awal Islam yang berkurban itu masih sedikit. Masih sedikit, yang beragama Islam banyak. Nah, ini ada, kalau kita bandingkan ada 2 hadis yang mirip-mirip ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Ketika awal-awal Islam dulu, Rasul pernah juga melarang ziarah kubur. Kemudian dinasakh hadis itu, fazuruha kata Rasul. Maka sekarang berziarahlah. Sama dengan itu tadi. Ketika awal-awal Islam yang berkurban sedikit, ini kalau sedikit ada pula yang nyimpan sampai 3 hari. Kan banyak yang tidak dapat. Zaman itu mungkin juga belum ada kulkas nih. Nah, iya. Belum awet. Kemudian ketika orang sudah berkurban banyak, ini makanlah, simpanlah sepuasnya. Tapi ingat juga, tanya kiri kanan. Jangan sampai kita sampai 1 kulkas freezer itu penuh dengan daging, tetangga sebelah tidak dapat sama sekali. Tengok kiri kanan. Apalagi yang Juleha nih, biasanya dapat banyak nih motong, Ustadz ya? dibagi jatah oleh yang pengkurban itu hadiah. Karena itu boleh ya Ustadz ini perlu juga saya jelaskan bahwa ketika juru sembelih menyembelih kurban, jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berkurban ini nanti hadiahnya kasih kepala. Padahal Rasul itu jelas melarang tidak boleh memberikan ujroh, tidak boleh memberikan upah kepada yang menyembelih, itu dari kulitnya, dari tulangnya, dari apapun yang ini dikurban. Makanya panitia harus membuat inisiatif. Misalnya ketika berkurban, biaya pembelian sapi misalnya 15 juta. 15 juta buat kelebihan untuk operasional. Operasional itu beli sangke asoynya, beli perlak untuk ininya, upah juru sembelihnya, sehingga juru sembelih panitia tidak diupah dari bagian daging. Karena kalau diberi dari daging, dari kulit, dari kepala, dari pahanya sebagai upah, maka
kurbannya itu dinyatakan tidak sah. Fala udhiyatalah, maka tidak dinilai sebagai pahala kurban. Jangan sampai gara-gara kulit cuma, ini kulit tidak ada guna, kasihkan sebagai upah atau kasihkan ini. Jangan sampai seperti itu. Atau biasanya ini yang umum, tapi mohon maaf, ini biasanya juru-juru sembelih yang tidak ada bergabung dengan kami. Nah ini mereka minta jatah sembelih itu kepala, umumnya kepala. Ada ya? Ada, itu umum dan itu berlaku di masyarakat. Padahal itu menyalahi syariat. Nah kalau mau memberikan hadiah kepada juru sembelih, ambil, karena kan ketika kurban itu kurban sunnah, nanti ada kurban itu ada dua, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib, satu potong pun, satu semato pun, itu tidak boleh pengkurban makannya. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah, kalau kurban wajib tadi contohnya nazar. Anak saya misalnya lulus P3K, tahun ini saya akan kurban. Nah itu namanya kurban wajib. Satu keluarga tak boleh sama sekali ngambil dagingnya. Itu namanya kurban wajib, nazar. Saya misalnya kalau orang tua saya tahun ini berangkat haji, kami akan kurban. Nah itu nazar, maka keluarga itu tidak boleh ambil jatah dagingnya. Tapi kalau kurban sunnah, dia punya sepertiga. Nah sepertiga itulah nanti yang akan diberikan sebagai hadiah untuk juru sembelih kalau mau. Baik, luar biasa sekali. Ibu Rahimah sudah terjawab ya pertanyaannya dari Ibu Rahimah tadi. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ustadz dari Majelis Taklim Aur Kenali. Ya, Tanya Pak Ustadz, kita kalau mau kurban itu apakah kita harus akikah dulu atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali nih Ustadz pertanyaan dari Bu Eli. Apakah kalau belum akikah berarti ya Bu ya? Iya. Misalnya orang tua waktu itu belum mampu mengakikahkan kita. Nah, apakah kita sebaiknya akikah dulu atau kita boleh ikut kurban nih Ustadz? Dipersilakan penjelasannya Ustadz. Kurban dan akikah adalah dua aturan fikih yang sangat berbeda. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kurban, akikah adalah dua hal yang berbeda dari sisi hukum dan pelaksanaan. Nah, mengapa ini sering dikaitkan? Karena keterkaitannya adalah pada proses penyembelihan. Itu biasanya dibikin di kitab-kitab kuning itu mereka berdekatan karena keterkaitannya, ketersambungannya adalah pada materi sembelihannya. Nah, masalah akikah itu ketika sudah lewat dari masanya, masa akikah itu 1 sampai 7. Ketika orang tua tidak mampu, sampai 40 lah ditunggukan. Lewat dari 40 itu bukan kewajiban lagi. Dan itu bukan kewajiban anak. Yang menjadi ini ketika mampu, apakah saya harus akikah atau kurban dulu? Nah, kalau kemampuannya pada waktu itu, ini cuma misalnya punya uang 2 juta, 3 juta lah. 3 juta kan kalau mau beli kambing, tidak bisa 2. Tidak bisa 2, benar Ustaz. Cukupnya cuma 1. Baik, Ustaz. Artinya kita pilih kambing untuk akikah atau kurban. Itu tetap kita dahulukan adalah kurban. Karena kewajiban pribadi kita, maksudnya kesunahan kita adalah berkurban. Kalau akikah itu kesunahan dari orang tua kita. Dan ketika masanya sudah lewat, maka kesunahan itu hilang. Kalaupun mampu silakan di usia kita sekarang, tapi itu bukanlah akikah lagi namanya, tapi sebagai sedekah kita. Oh, begitu ternyata ya Ustadz ya. Jadi bukan berarti kalau memang karena belum akikah jadi niat kurban ini nih untuk akikah. Itu kan sering juga, saya juga sering terdengar seperti itu Ustadz. Jadi kambing ini niat akikahnya sekalian niat akikah. Apakah itu boleh tuh seperti itu Ustadz? Untuk diniatkan tapi diletakkannya di hari raya Idul Adha itu tadi. Nah, seperti itu sering terjadi nih Ustadz. Karena dari sisi pemberian daging pun berbeda. Kalau kurban dia diberikan dalam kondisi daging mentah.
Tapi kalau akikah diberikan dalam kondisi masak, sehingga ketika kita paksakan untuk bertemu pun tidak ada bakalan bertemu. Oh iya iya iya. Kalau kita waktu anak kita bayi kita belum mampu Pak Ustadz bagi nikah kita potongin kambing sudah ikika itu bisa. Bisa, cuma itu lebih kalau di kajian fikihnya lebih ke sedekah. Lebih ke sedekah. Sedekah kita untuk fakir miskin yang ada di sekitar kita. Walaupun secara bahasa kita itu dinamakan akikah. Begitu ya. Baik Ibu Eli, gimana terjawab ya Ibu Eli ya? Semoga berkah dan semoga juga menambah wawasan ya Ustadz ya. Karena memang dari penjelasan Ustadz tadi, kurban dan akikah itu adalah tidak bisa disamakan seperti itu. Tadi sudah jelas sekali kalau akikah kan harus dimasakkan dulu, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang memang seharusnya diberikan, begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah Unyo Kito. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah Unyo Kito. Masya Allah, Alhamdulillah tadi ibu-ibu udah bertanya nih Ustadz. Ada Ibu Suryani, Bu Rohimah, dan Ibu Eli. Sekarang izin saya yang mau nanya nih Ustadz, boleh ya Ustadz ya? Boleh. Baik Ustadz, saya pernah mendengar dan juga ada himbauan apabila ikut sebagai peserta kurban untuk tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut. Lagi seperti itu ya Ustadz ya? Mohon penjelasannya apakah ini benar atau seperti apa pengaplikasiannya kalau memang benar bagi yang berkurban tidak boleh melakukan hal tersebut. Silakan Ustadz. Salah satu bentuk kesunahan dan kesungguhan kita ketika mau berkurban itu, ini sebetulnya dikiaskan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Salah satu larangan ketika kita ibadah haji itu, tidak boleh kita memotong kuku, bahkan menebang pohon, memancing, pokoknya berburu, itu tidak boleh. Nah, ketika kita berkurban, ini diharapkan apa yang ada di dalam anggota tubuh kita ini menjadi semacam saksi. Kalau kuku sudah dipotong sebelum kita berkurban, kuku ini tidak bisa menjadi saksi kurban kita. Kemudian rambut ini, itu salah satu semacam ikhtiar dari para ulama bahwa seluruh kesaksian-kesaksian itu nanti di akhirat bisa memperkuat ibadah kurban kita. Berarti itu disunahkan ya, gitu ya, sebatas Ustaz, ya? kesunahan. Sebatas kesunahan. Cuma kadang mungkin lupa gitu kan Ustaz, tiba-tiba potong kuku padahal kita udah mendaftarkan kurban, itu tidak masalah berarti ya Ustaz ya. Apalagi dari tanggal 1 kan, dari tanggal 1. Ketentuan tanggalnya. Dari Ustaz, tanggal 1 sampai dengan tanggal ini kita sudah niat kurban. Lumayan, misalnya sebulan tidak dipotong kuku hitam panjang. Nah, Masya Allah. Kita tengok terpotong kan. Betul Ustaz. Tapi itu tidak membatalkan kurbannya, hanya sebatas kesunahan. Baik. Nah, sudah terjawab ya, Alhamdulillah. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Mohon izin kesimpulannya pada program acara Syiar kita pada hari ini. Dipersilakan Ustadz. Salah satu hal yang paling urgent ketika kita berkurban adalah kita kurang ngaji, kurang menelaah apa yang sudah dituliskan oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Nah, salah satu yang saya pelajari dan saya lihat berkembang di media sosial, baik itu di Facebook, di Google, kemudian di YouTube, contoh salah satu yang ketika orang itu mengutip, dia mengutip dari kutipan sebelumnya tanpa cross check bahasa saya. Salah satu contoh ini terkait dengan penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan dalam Google, dalam situs-situs yang beredar itu sering dikutip dari kitab Tanwirul Qulub karangan Al-Arif Muhammad Amin Kurdi. Situ ditulis wa yustaratu fi qat'in dzalika ayyakuna daf'atan wahidatan. Disyaratkan ketika menyembelih sekali tarik. Akan tetapi kutipan itu kuranglah.
karena kuranglah itu menjadikan hukum sembelih, tata cara sembelih itu berbalik 180 derajat. Seharusnya ketika di cross check tadi, wala yushtaratu fi qat'i dzalika ayyakuna daf'atan wahidatan. Syekh Amin Kurdi, beliau itu sebetulnya lunak ketika penyembelihan, tidak perlu sekali tarik, walaupun golok kita tajam tidak perlu sekali tarik, 2 kali boleh. Nah, ini menjadi catatan kita. Yang jelas, apapun ibadah kita, perbanyak ngaji, perbanyak belajar, cari ulama yang betul-betul bisa mengajarkan apa yang akan kita kerjakan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Paina yang telah hadir di Studio TVRI Jambi dan ibu-ibu pengajian dari Aur Kenali. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.